teman-temanku semua dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Di pagi hari ini teman, ini tepatnya di pertengahan bulan Agustus, tibalah saatnya untuk para petani porang itu mempersiapkan lahan untuk menanam porang. Dan bagaimana langkah-langkahnya untuk persiapan lahan, ikuti terus videonya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja ke video. Baik teman-temanku semua, di bulan Agustus itu biasanya untuk bibit-bibit porang, baik itu dari umbi ataupun dari katak, itu biasanya sudah mulai tumbuh tunas. Sudah ada yang tumbuh tunas, walaupun belum semuanya, tapi sudah ada tanda-tanda tumbuh tunas, baik itu dari katak maupun dari umbi. Nah, sebelum kita menanam, sebaiknya kita persiapkan dulu lahan-lahannya sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Yang penting tanaman porang itu intinya tanahnya harus gembur dan subur. Untuk cara persiapan lahan itu bisa dikoak, bisa juga digulut. Jadi itu semua tergantung kesukaan teman-teman atau melihat dari kondisi lahan tersebut. Kalau lahannya miring itu baik dikoak aja supaya nanti tidak terkena erosi pada tanahnya tersebut, karena di lahan miring kalau di musim hujan itu biasanya banyak sekali air hujan yang mengalir, sehingga tanaman-tanaman porang tersebut bisa terkikis, kemudian umbinya kelihatan. Itu juga bisa memicu ataupun bisa mengurangi tingkat perkembangan umbi porang tersebut. Tapi biarpun semua bibit baik umbi ataupun katak itu sudah ada yang tumbuh, tapi untuk pengalaman saya pribadi, untuk proses penanamannya saya masih tetap menunggu musim hujan tiba baru kita bisa tanam. Jadi biarpun sudah tumbuh tunas walaupun panjang ya, itu masih saya pending dulu nunggu musim hujan tiba, kecuali kalau di lahan teman-teman itu ada aliran air yang cukup buat nyiram, itu ditanam juga sudah bisa tumbuh, yang penting kena air. Tapi untuk di tempat saya itu di lahan kering, jadi tidak ada aliran air, jadi masih tetap menunggu turun hujan. Takutnya untuk teman-teman yang pemula ya, kita sudah mengeluarkan modal banyak untuk membeli bibit, kemudian kita tanam di bulan Agustus atau di bulan September, ketika intinya di mana itu masih musim kemarau, itu takutnya itu umbi-umbi itu akan kering atau membusuk dan kemudian tidak tumbuh. Itu saya juga sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi semuanya ini murni dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami di musim-musim yang kemarin-kemarin. Dari itu untuk pengalaman saya ini ya, semoga ada sedikit berguna bagi teman-teman semua. Sebaiknya menanamnya itu di awal musim hujan saja, supaya
hasilnya itu bisa sesuai dengan harapan. Untuk lahan-lahan yang saya siapkan seperti ini teman ya. Nah, ini saya cangkul, tapi ini belum ada gulutan. Ini hanya persiapan saja. Nanti ketika musim hujan tiba, itu nanti sambil menanam, kita membuat gulutan sambil menanam gitu aja. Nah, ini yang belum pernah saya tanamin porang ya. Jadi ini masih lahan pemula. Adapun yang lahan yang sudah ada porangnya tidak saya bongkar, itu masih kotor, belum sempat bersihin. Nah, nanti rencananya mau saya semprot pakai racun rumput gitu aja, karena umbi-umbinya masih ada di dalam. Kalau dicangkul takutnya umbi-umbi yang tidak saya bongkar kena cangkul. Jadi seperti ini lahan-lahan porang saya yang tidak saya bongkar. Ini masih kotor sekali, banyak rumput-rumput yang seperti ini. Kalau kita lihat, ini seperti tidak ada tanamannya, padahal ini di dalamnya ada tanaman-tanaman porang. Dan sengaja rumput-rumputnya ini belum saya bersihkan, supaya umbi-umbi porang yang ada, yang 1-2 yang kelihatan itu tidak mengering. Ada juga yang sudah saya bersihkan, yang seperti di bawah seperti ini. Ini sudah saya bersihkan. Dan di sini saya menanam porang itu tidak khusus ya, tidak khusus untuk tanaman porang. Ini ada pepaya, ada cengkeh, dan tanaman-tanaman yang lain. Seperti ini teman ya, ini lahan-lahan yang tidak saya bongkar. Ini sebagai contoh, ini ada katak-katak yang tertinggal di sini. Ini katak-katak yang sempat tertinggal. Ini kalau katak yang ada di lahan malah belum ada tanda-tanda tumbuh tunas, tapi yang kita timbun di rumah itu malah justru sudah keluar mata tunasnya ya. Kalau yang ketinggalan di lahan justru lebih bagus ya, tidak ada busuk, kemudian juga belum ada tumbuh tunas seperti ini. Oke teman-temanku semua, sekian dulu sharing dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat, biarpun sedikit manfaat buat teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang.